Jemaat sekalian, mari kita teduhkan diri, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turutlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mari kita naikkan nyanyian bagi Allah kita yang mulia. Ya, dialah Allah yang mulia yang bertahta di kerajaan surga. Anak domba
Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca pembacaan Alkitab yang bertanggapan diambil dari ayat 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 16. Kita akan membacanya liturgis terlebih dahulu, lalu jemaat, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 16. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah seperti yang telah berita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu berita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah, mereka disesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bersama-sama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di saat dalam kelemahan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan kita. Ya, dialah Allah sumber kuatku. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil meyakini bahwa Allah lah sumber kekuatan kita sekalian. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Dia yang tidak pernah henti dan selalu membuat kita layak. Oleh karena itu, marilah kita tanggalkan keegoan kita, rasa besar kita mau berdoa, memohon dan mengaku
segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan nyanyian Di Muka Tuhan Yesus. Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Sekalian kita bangkit berdiri. Mazmur 119 ayat 153 dan 155. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita mengakui segala salah dan dosa kita, karena seringkali kita juga mengikuti cara hidup orang-orang fasik. Biarlah Tuhan menyucikan kita supaya kita layak berada di hadirat-Nya saat ini. Mari masing-masing pribadi berdoa. Bapa Surgawi, kami mengakui ya Tuhan, kedegilan hati kami, kekerasan hati kami. Meskipun kami seharusnya menjadi teladan bagi orang dunia, seharusnya kami adalah garam dan terang dunia, tetapi kami justru mengikuti cara hidup mereka. Kami seringkali juga berpusat kepada diri kami sendiri dan melakukan apa yang baik menurut pikiran kami. Padahal kami tidak tahu akan masa depan, kami tidak maha tahu. Engkau yang maha tahu, tetapi kami tidak mengikuti firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala kelalaian kami, kesalahan kami. Ampuni dosa kami, sucikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru terambil dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mari saudara sekalian, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita juga dihadiri oleh dua saudara yang baru pertama kali ya hadir di tengah-tengah kita, saudara Paskalis ya. Saudara Paskalis, saudari ya. Oh iya, ini namanya cukup panjang. Saya tidak melihat editnya, tidak memperhatikan editnya, memperhatikan Paskalisnya. Baik, selamat datang. Kemudian juga Saudara Yonatan Menrova, ya, selamat datang. Ya, Tuhan memberkati. Kiranya kita bisa bersama-sama lagi di minggu-minggu yang akan datang di dalam ibadah di sini. Baik, saudara. Kebaktian doa Rabu yang akan datang, Lause Jonathan akan menyampaikan firman di dalam kebaktian doa online, saudara ya. Kemudian KW minggu depan, Komisi Wanita, Jumat tanggal 27, saudara, para wanita silakan mengikutinya, menghadirinya ya, jam 5 sore ya. Masih tetap kita akan mengisinya dengan PA, saudara ya. Kemudian jemaat yang berulang tahun kemarin ya, Angelina ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati ya, kiranya terus menjadi berkat juga di sekolah ya yang dilayani. Baik saudara, itu saja yang menjadi warta kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita nyanyikan nyanyian Ambil Dunia, Beriku Yesus. Bapa Surgawi, kami ingin belajar ya Tuhan, bagaimana
otoritas di dalam keluarga seharusnya berjalan. Biarlah kami sebagai orang tua, kami bisa menjalankan fungsi kami, kewajiban kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua. Dan kami yang sebagai anak-anak, biarlah kami juga dapat menjalankan peranan kami sebagai anak-anak, dan kami mengakui dan menghormati otoritas dari orang tua kami. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, supaya keluarga-keluarga di tengah-tengah kami itu dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bulan ini seharusnya menjadi bulan keluarga, saudara, dan hari ini dijadwalkan menjadi Parents Day ya, yang biasa kita rayakan setiap tahun. Tetapi memang karena pandemi sejak tahun lalu itu semua banyak sekali kalender gerejawi kita yang tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, bagaimanapun kita harus bersyukur saudara, meskipun banyak yang tidak terlaksana, tetapi kita masih dapat beribadah tatap muka ya. Sementara saudara-saudara kita khususnya di Jakarta dan di kota-kota di Jawa itu masih harus online ya. Nah, saudara, sejauh ini sudah banyak aspek kerajaan Allah yang telah kita bahas ya. Ini menjadi tema kita setahun ini, kerajaan Allah. Nah, ditambah dengan pembahasan yang lebih rinci dan lebih hakiki dari kerajaan Allah di dalam materi khobar kita tahun ini begitu ya. Maka saya berharap kita sudah semakin mengerti hakikat kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sehubungan dengan tema bulan ini, tema keluarga itu, maka tema hari ini adalah tema bulan keluarga adalah utusan di tengah keluarga. Maka saya mengambil tema hari ini, bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di dalam keluarga. Maka inilah yang menjadi tema kita, saudara. Oh, nggak dimasukin ya. Oke. Ya, saudara, kita kita sudah belajar tentang pola kerajaan begitu ya saudara. Pola kerajaan itu terdiri dari 3 unsur. Ada jangan dipindah lagi ya, nanti jadi bingung. Ya. Ada 3 unsur di dalam kerajaan Allah. Ada rakyatnya, ada wilayah tempat kediamannya, dan ada pemerintahan yang diakui otoritasnya. Itu kerajaan secara umum gitu ya. Nah, saudara, di dalam hal ini pemerintah ya, itu tentu harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kalau tidak ada rakyat yang mau mengakui otoritasnya gitu ya. Nah, di dalam hal kerajaan Allah, rakyatnya adalah umat Allah. Pada zaman perjanjian lama itu umat itu adalah umat Israel, dan saat ini adalah orang Kristen, saudara. Bagaimana tempat kediamannya? Tempat kediamannya dulu adalah Kanaan, tanah perjanjian. Sekarang tidak ada tempat yang spesifik di mana itu kerajaan Allah. Tetapi dimanapun orang Kristen berada, disitulah wilayah kerajaan Allah. Ini sudah pernah kita bahas, saudara. Nah, pemerintahnya adalah Allah sendiri. Pada zaman perjanjian lama itu Allah kemudian diwakili oleh raja-raja yang ditunjuk Allah ya. Nah, sekarang pemerintah itu adalah Yesus Kristus. Di bawah pemerintahan Allah kita menerima berkat-berkatnya yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, aspek inti dari kerajaan Allah adalah mengenai otoritas yang harus ditaati ya. Itu aspek inti mengenai otoritasnya. Di dalam hal inilah pola relasi di dalam keluarga berhubungan langsung dengan pola kerajaan Allah. Karena itu pembahasan hari ini akan kita fokuskan seperti tadi saya katakan pada otoritas di dalam keluarga. Jadi ini yang menjadi aspek yang paling kita perhatikan gitu ya, utama ya. Kita akan mempelajari bagaimana otoritas di dalam keluarga itu berlangsung menurut kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara, ada beberapa perikop yang mengatur otoritas ini di dalam relasi suami istri dan relasi orang tua dan anak. Di dalam surat Paulus, ada di dalam surat Efesus, dan juga di dalam paralelnya di dalam surat Kolose. Saya akan membahas dari surat Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4. Tentunya tidak semua kita baca, saudara ya. Nah, saudara, perikop ini, Efesus ini mengajarkan kita mengenai otoritas suami dan istri, dan juga otoritas orang tua terhadap anak-anaknya.
Kita akan pelajari yang pertama, otoritas dalam relasi suami istri, saudara. Mari kita baca secara bergantian. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Kita bergantian ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan mempercayakan dirinya baginya. Saudara, Paulus mulai nasihatnya kepada istri, ya. Jadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk itu berarti sikap merendah terhadap orang yang secara hierarki itu kepangkatannya lebih tinggi daripadanya. Jadi ini bicara hierarki, saudara ya. Seperti seorang bawahan militer itu tunduk kepada atasannya. Ketundukan ini yang dimaksudkan di dalam kata tunduk di sini, begitu ya. Nah, tetapi saudara, kalau di dalam kemiliteran itu memang satu sistem yang diatur sedemikian, tetapi kalau di sini di dalam hubungan suami istri, ketundukan istri itu dilakukan dengan sukarela dan sama sekali tidak ada paksaan, ya. Bagaimana seorang istri dengan rela tunduk kepada suami? Ada dua hal yang menjadi dasar sikap tunduk istri, ya. Yang pertama, hierarki ini sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan. Kalau semua istri yang tahu firman Tuhan, takut akan Tuhan, pasti tahu tentang ini, saudara. Di ayat 31 memang belum ada di sini, ya. Ayat 31 Efesus ayat 31 ya, Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24, dan di dalam 1 Korintus 11 ayat 89 kemudian Paulus juga menyebutkan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dan perempuan diciptakan dari laki-laki. Secara tidak langsung Paulus juga mengarahkan pikiran kita fakta bahwa sejak awalnya Tuhan menciptakan perempuan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Ya, ini di Kejadian 2 ayat 18 dinyatakan, saudara. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu penciptaan perempuan, saudara ya. Sehingga laki-laki seharusnya menjadi penanggung jawab utama di dalam keluarga, ya. Dan ini saudara, seringkali sekarang ini diputar balik, saudara ya. Perempuan yang lebih menguasai, begitu, yang lebih dominan, dan suami tunduk kepada dia. Nah, ini sama sekali menyimpang dari kehendak Allah atau rancangan Allah sejak semulanya. Jadi di sini dinyatakan laki-laki itu menjadi penanggung jawab utama, menjadi kepala keluarga, dan wanita itu menjadi penolong baginya, ya. Yang pertama. Yang kedua, dasar yang kedua adalah Paulus menyamakan ketundukan istri itu seperti ketundukan jemaat kepada Kristus. Ya, relasi Kristus dengan gereja memang sering digambarkan sebagai sebuah relasi pernikahan. Gereja kita orang Kristen adalah mempelai wanita Kristus. Seperti kita tunduk kepada Kristus di dalam segala sesuatu, maka demikian juga di sini Paulus mengatakan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu juga, begitu ya, di dalam segala hal. Jadi tidak ada kalau ini tetapi, tidak ada syarat-syarat lain, begitu ya. Di dalam segala sesuatu istri tunduk kepada suami. Nah, sekali lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang istri dengan rela tunduk kepada suami, ya? Ini juga ada dua hal, saudara. Pada ayat selanjutnya kemudian Paulus menunjukkan nasihatnya kepada para suami, ya. Efesus 5 ayat 28 dan 30. Kalau tadi kepada istri, ini kepada suami. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sekali lagi di sini Paulus mengingatkan gambaran
Kristus dengan jemaat, ya, relasi Kristus dengan jemaat begitu. Seperti dalam surat-surat lain yang berbicara mengenai hubungan dan kewajiban suami istri, di sini Paulus juga memberi nasihat agar istri menghormati suami dan suami mengasihi istri. Mengenai kewajiban suami, di sini Paulus mengambil hukum kasih sebagai rujukan, tetapi Paulus bukan mengatakan mengasihi seperti diri sendiri. Kalau di dalam hukum kasih itu yang dikatakan, tetapi di sini dia mempertajam dengan mengasihi tubuh, ya. Apa bedanya, saudara? Saudara, mengasihi diri itu sifatnya lebih umum, diri itu lebih umum, ya. Tubuh itu bagian daripada itu, saudara, ya. Diri itu mencakup rohani juga, ya, selain daripada jasmania. Jasmani itu mencakup pikiran dan emosi. Nah, saudara, berkaitan dengan emosi, ada orang itu yang mungkin karena kelainan psikologis, saudara, bukan mungkin ya, memang karena kelainan psikologis, itu kemudian membenci dirinya sendiri. Ada orang seperti itu, saudara. Biasanya dia kemudian menjadi antisosial, tidak suka bergaul dan membenci masyarakat, begitu ya. Jadi tidak semua orang mengasihi dirinya, begitu ya, atau suka pada dirinya sendiri. Tetapi dapat dikatakan semua orang akan mengasihi tubuhnya, ya, akan merawat tubuhnya, memperhatikan kesehatan tubuhnya. Orang yang saya katakan antisosial itu, yang ada kelainan psikologis, juga pasti masih mau mandi, masih mau makan, begitu ya, kecuali gila, saudara, ya. Mereka masih merawat tubuh, begitu ya. Nah, saudara, maka gambaran Paulus mengenai mengasihi tubuh itu lebih tajam daripada mengasihi diri. Dengan demikian dapat dikatakan kasih suami kepada istri itu harus benar-benar intens, ya. Nasihat Paulus ini jelas, saudara, tetapi tidak mudah diterapkan, ya. Jelas bahwa istri menghormati suami, suami mengasihi istri, begitu ya, tetapi tidak mudah diterapkan, ya, di dalam budaya manusia yang sudah jatuh, baik dari dulu sampai sekarang, saudara. Pada zaman dulu, umat Allah, umat Israel itu juga mengikuti budaya bangsa-bangsa Timur Tengah yang menempatkan perempuan itu dalam posisi yang paling rendah, begitu ya, jauh lebih rendah di bawah laki-laki. Perempuan dianggap tidak punya hak apapun di dalam masyarakat dan harus selalu bergantung kepada laki-laki, baik itu kepada orang tua maupun juga atau terhadap kepada suami, begitu ya, kalau dia sudah menikah. Dengan demikian, saudara, nasihat agar suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri itu sesuatu yang asing bagi mereka, begitu ya, bagi laki-laki Kristen yang berlatar belakang budaya ini, begitu ya. Ketika membaca surat ini, mereka juga rasanya risih, begitu ya, mungkin ya, karena mereka tidak kenal ajaran ini. Yang mereka kenal adalah seperti itu tadi, perempuan itu tidak punya hak di dalam masyarakat, juga di dalam keluarga. Nah, kemudian pada zaman Perjanjian Baru, bagi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani atau Romawi, itu sebaliknya, saudara. Buat mereka, nasihat istri tunduk kepada suami itu sesuatu yang asing. Karena istri itu setara dengan suami dan tidak berada di bawahnya dan tidak perlu tunduk, begitu ya. Walaupun memang ada peran kepala keluarga dan sebagainya, ada, tetapi bukan di dalam arti ketundukan yang sedemikian, begitu. Maka bagi mereka ini juga sesuatu yang asing, ya. Pada zaman sekarang pun kesetaraan gender itu terasa lebih kuat lagi, sehingga ini juga asing sekali, ini juga sesuatu yang sulit diterima, begitu. Jadi bagaimana kemudian kita dapat menerima dan menerapkan nasihat Paulus ini, ya. Saudara, saya mau lihat dalam beberapa hal, saudara, dalam 3 hal, yaitu secara umum bahwa otoritas itu harus bersumber dari satu pribadi, tidak bisa dari 2 pribadi, ya. Jadi suami istri, ayah ibu, begitu ya, tidak bisa dua-duanya punya otoritas yang sama terhadap anak-anaknya, ya. Saudara, kalau Paulus sengaja menggunakan gambaran relasi Kristus dengan jemaat, bahwa Kristus adalah kepala jemaat, begitu ya. Hanya Kristus, tidak ada yang lainnya, saudara. Hanya Kristus, ya. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu sebagai kepala jemaat. Allah Tritunggal memang adalah pribadi, 3 pribadi yang setara satu sama lain, dan setiap pribadi Allah itu sebetulnya selalu bekerja sama, begitu ya, di dalam karya-karyanya masing-masing.
Jadi misalnya saya pernah sampaikan di dalam karya penciptaan Allah Bapa, ya penciptaan selalu dikaitkan dengan Allah Bapa, itu karya Allah Bapa. Tetapi di dalam penciptaan itu juga ada Yesus, karena dikatakan Yesus juga yang menciptakan segala sesuatu, begitu ya. Kemudian ada Roh Kudus juga di sana. Walaupun demikian, terhadap jemaat tidak pernah dikatakan Allah Tritunggal adalah kepala jemaat. Allah Bapa tidak pernah disebut sebagai kepala jemaat. Demikian juga Roh Kudus, saudara. Hanya Kristus yang dikatakan adalah jemaat. Begitu juga jabatan Raja Kekal itu akan dipegang oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan oleh Allah Tritunggal, begitu ya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa hanya ada satu pribadi yang dapat menjadi kepala, tidak bisa dua pribadi, begitu ya. Maka itulah sebabnya kenapa harus ada satu kepala keluarga, nggak boleh ada dua, begitu ya. Saudara, demikian juga suami tidak bisa berbagi jabatan kepala keluarga itu dengan istri. Kita juga tahu, saudara, bahwa sebuah kapal tidak boleh dipimpin oleh dua nahkoda, gitu ya. Itu suatu kebajikan yang umum, ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu juga mengajarkan, saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, ya. Jadi saudara, ini secara umum otoritas itu harus berlaku seperti itu di dalam keluarga. Kemudian bagaimana sikap istri, saudara? Saudara, kecenderungan zaman sekarang, pasangan suami istri itu sering menempatkan diri mereka setara, ya. Saudara, ini baik memang, saudara, tetapi kita harus perhatikan setaranya seperti apa, ya. Saudara, setara itu memang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, saudara. Sebenarnya ini bukan hanya perkembangan budaya dunia, saudara, melainkan itu adalah ajaran Kristen sendiri, yaitu kesetaraan tadi itu adalah ajaran Kristen. Kekristenan itu sangat menekankan kesetaraan ini, khususnya di dalam pengajaran Paulus, ya. Galatia 3 ayat 27 dan 28. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan dalam Saudara, nas ini bukan satu-satunya pengajaran tentang kesetaraan status sosial di dalam gereja. Bahkan Tuhan Yesus juga memerintahkan kita agar saling mengasihi. Di dalam dikatakannya sebagai perintah baru, saudara, ya. Relasi saling mengasihi itu sangat cocok dengan semangat kesetaraan. Namun demikian, nasihat Paulus juga termasuk firman Tuhan, ya. Dan tidak mungkin keliru atau bertentangan dengan semangat kesetaraan ini, ya. Tidak ada pertentangan, saudara, karena kesetaraan Kristen adalah dalam hubungan antar jemaat, begitu ya. Seorang wanita Kristen tidak harus tunduk pada kaum laki-laki di dalam jemaat. Mereka setara dalam hak dan kewajiban, ya. Kita bicara di antara sesama saudara seiman, tetapi tidak demikian di dalam keluarga, saudara, ya. Perhatikan, saya ulangi. Ketundukan istri adalah hierarki peran yang ditetapkan Allah. Karena ini adalah perintah langsung dari Allah, maka ketundukan istri itu juga ada dalam batasan perintah dan kehendak Allah. Apa maksudnya? Saya akan menjelaskan nanti, saudara. Kita melihat dulu bagaimana tadi itu sikap istri, bagaimana sikap suami seharusnya. Sebagai kepala keluarga yang dalam nasihat ini dilambangkan dengan Kristus sebagai kepala jemaat, maka suami memimpin keluarga itu seperti Kristus memimpin, ya. Yesus mengatakan, saudara, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Di dalam ayat paralelnya, Lukas 22:26 dikatakan, siapa yang menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan. Saudara, maka kepemimpinan di dalam kekristenan itu selalu dikatakan kepemimpinan pelayan. Seorang pemimpin harus menjadi pelayan.
Dia harus memimpin dengan prinsip melayani, begitu ya. Begitu juga seorang suami harus memimpin keluarga itu dengan prinsip melayani. Dengan demikian suami tidak diizinkan memimpin dengan cara yang otoriter, dengan sok kuasa, dan kemudian merendahkan istri maupun anak-anaknya. Sebaliknya, suami harus atas dasar kasih itu memimpin keluarga dengan fokus pada usaha membuat keluarga itu penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebagaimana Allah mau memberkati kita semua dengan damai sejahtera. Itu seharusnya sikap pendirian seorang suami di dalam keluarga, ya, seorang pemimpin yang melayani, yang mengusahakan menjamin keluarga itu di dalam keadaan damai dan sejahtera. Nah, itu otoritas suami terhadap istri, saudara. Sekarang bagaimana otoritas orang tua atas anak-anaknya? Ini yang menjadi bagian selanjutnya di dalam pembahasan Paulus perikop kita ini, ya. Otoritas orang tua terhadap anak-anak mereka adalah aspek utama dan aspek yang paling penting di dalam keluarga, begitu ya. Sudah saya sebutkan di dalam khotbah minggu lalu bahwa Allah membentuk keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus umat Allah, dan orang tua ini harus membimbing dan mendidik anak-anaknya di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu meneruskan perintah Allah, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Perintah mendidik ini diberikan secara tegas di dalam Ulangan 6, saudara. Ya, mari kita membaca bergantian, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, dikatakan di sini orang tua harus mengajar anak-anaknya, begitu ya. Tetapi bagaimana kalau anak-anak tidak mau mendengar didikan orang tuanya, ya? Jadi saudara, sebelum Ulangan 6 ini perintah untuk anak-anak itu diberikan di dalam 10 hukum, yaitu hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Jadi perintah ini kemudian digaungkan kembali oleh Paulus di dalam Efesus 6. Mari kita perhatikan Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua berarti taat dan tunduk pada otoritasnya sebagai pemimpin keluarga, ya. Perintah ini kemudian diikuti oleh janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu selalu ada janji berkat, tetapi seringkali diikuti dengan kutuk. Ya, selalu ada berkat, kemudian ada kutuk, begitu ya. Umat akan diberkati apabila taat kepada firman Tuhan, atau sebaliknya mereka akan mendapatkan kutuk kalau mereka melawan atau menyimpang dari firman Tuhan. Seperti janji berkat kutuk ini, ya, kita bisa kemudian menyetarakan atau membandingkan, begitu saudara, bahwa janji berkat di dalam hukum kelima tadi, engkau akan diberkati, engkau akan panjang umur, begitu ya, kamu akan berbahagia. Itu kita bisa membayangkan atau menggambarkan ada lanjutannya. Bagaimana kalau kita tidak taat kepada orang tua? Bagaimana kalau kita tidak hormat kepada orang tua? Itu berarti kita tidak akan bahagia, kita tidak akan panjang umur, begitu ya. Jadi ini satu perintah bagi anak yang sangat bukan hanya sangat penting saudara, tetapi ini juga menjadi sangat perhatian sekali, begitu ya, bagi Tuhan, ya. Di dalam Ulangan 21 ayat 18-21 dikatakan seorang anak yang membangkang terhadap nasihat orang tuanya itu dapat diajukan kepada tua-tua Israel, begitu ya. Diajukan bukan hanya untuk didisiplin saudara, tetapi dihukum dengan hukuman yang fatal, hukuman mati, ya. Saudara, dikatakan kemudian anak itu bisa dilempari oleh orang-orang Israel, ya, sampai mati, begitu ya. Jadi saudara, ini hukuman yang bukan main-main, begitu ya. Nah saudara, kita melihat anak-anak muda
anak-anak dan orang muda yang masih bergantung pada orang tua, masih di dalam pengasuhan orang tuanya, jelas mereka masih berada di bawah otoritas orang tua. Tetapi anak-anak yang sudah dewasa, begitu ya, saudara-saudara sekalian yang muda, begitu udah mandiri, sudah mempunyai penghasilan sendiri, begitu mungkin jadi tidak terlalu bergantung pada orang tua, begitu. Mungkin ya rasa bebas begitu ya, tidak lagi ada di bawah otoritas orang tua karena saya sudah dewasa, saya sudah mandiri ya. Biasanya anak-anak remaja tuh ya yang begitu puber begitu, kemudian merasa dia bisa melakukan apa-apa sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Saudara, bagaimana dengan mereka, saudara? Apalagi yang sudah berkeluarga begitu ya, yang sudah mempunyai otoritas sendiri terhadap keluarganya. Jadi sudah boleh dikatakan lepas sama sekali dari otoritas orang tua. Tetapi apakah dia orang-orang muda ini, orang-orang dewasa ini betul-betul bisa mengabaikan otoritas orang tua, saudara? Tidak, mereka tetap terikat pada otoritas orang tuanya. Jadi saudara yang muda-muda walaupun sudah mandiri dan tidak bergantung pada orang tua, bukan berarti saudara bisa melawan orang tua. Saudara masih terikat pada otoritas orang tuanya. Mereka tetap harus menghormati otoritas orang tuanya. Buat anak yang sudah mandiri ini, kewajiban mereka bukan hanya di dalam ketundukan ya kepada orang tua, tetapi juga menghormati orang tua itu juga di dalam wujud mengasihi, menopang, memelihara kehidupan orang tua, terutama orang tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri lagi ya. Jadi itu harus menjadi perhatian saudara-saudara semua. Jangan pikir ya sudah, saya sudah lepas begitu ya, kemudian ya tidak peduli lagi kepada kehidupan orang tua. Saudara, ketentuan ini memang tidak dinyatakan, ketentuan untuk memelihara kehidupan itu memang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Taurat, tetapi Tuhan Yesus menyatakan ini adalah kewajiban menurut firman Tuhan ya. Jadi kita tidak menemukan, saudara, di dalam Alkitab, di dalam Taurat ada secara spesifik bahwa menghormati itu termasuk mengasihi, merawat, memelihara kehidupannya kalau dia udah tua begitu ya. Memang secara eksplisit tidak, tetapi itu bisa kita lihat dari pernyataan Tuhan Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Dari mana kita lihat? Saudara, suatu saat orang Farisi itu mengecam para murid karena mereka makan tanpa membasuh tangan, tanpa cuci tangan begitu ya. Mereka bilang, kok murid-muridmu nggak membasuh tangan sebagaimana tradisi kita, tradisi leluhur kita begitu ya, tradisi nenek moyang kita begitu ya. Kemudian saudara, ini perhatikan, tradisi nenek moyang, bukan hukum Tuhan ya, bukan Taurat begitu ya. Nah, mereka kecam karena kok tidak mengikuti tradisi nenek moyang kita begitu. Yesus balik mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka begitu memperhatikan tradisi, tetapi demi mempertahankan tradisi itu mereka kemudian melanggar hukum Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan begitu ya. Mari kita perhatikan ini dialognya, ini perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat 5 dan 6. Dikatakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara, perhatikan persembahan. Di sini kata persembahan itu tidak menunjuk kepada perpuluhan atau persembahan korban ya. Perpuluhan persembahan korban itu adalah persembahan wajib. Itu adalah satu hukum yang harus diikuti begitu ya. Nah, persembahan ini bukan sesuatu yang wajib. Jadi bukan hukum Tuhan begitu. Ini kalau di dalam kata aslinya di dalam perjanjian lama ini artinya pemberian kepada Tuhan ya. Jadi persembahan biasa. Mungkin kalau di zaman kita itu seperti kita mempersembahkan untuk pembangunan gereja begitu ya. Pembangunan gereja itu bukan wajib, saudara, bukan Taurat begitu ya. Tetapi tentu kita dengan senang hati kita memberikannya ya. Persembahan untuk orang-orang untuk pelayanan diakonia misalnya. Ini semacam itu, saudara ya. Ini bukan kewajiban, tetapi kita dengan sukarela memberikannya. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya
kita memang sukarela itu dengan uang kita, atau dengan apa? Uang yang kita sediakan, atau dengan apa? Nah, mereka mempersembahkan hal-hal seperti itu dari jatah untuk memelihara orang tuanya, begitu. Mereka tidak mau ambil jatah dari punya mereka sendiri, begitu. Jelas maksudnya ya. Mestinya kan mereka ambil dari jatah mereka sendiri, bukan ngambil dari anggaran buat memelihara orang tuanya, tetapi mereka lakukan itu. Nah, saudara, di sini dikatakan memelihara orang tua itu adalah firman Tuhan. Tetapi engkau melakukan tradisi yang seharusnya tidak wajib, begitu. Itu mempersembahkan itu sebagai tradisi, begitu ya, tradisi nenek moyang. Nah ini berarti di sini Tuhan Yesus mengatakan memelihara orang tua itu adalah firman Tuhan. Jadi suatu kewajiban, begitu ya. Nah saudara, maka kewajiban anak terhadap orang tua tidak bisa dilepaskan, ya, dan tidak bisa diabaikan hanya dengan ketundukan, melainkan juga termasuk di dalam pemeliharaan hidup mereka. Saudara, tetapi kewajiban anak terhadap orang tua ini itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sikap orang tua terhadap mereka. Ya, kalau orang tuanya jahat, keras, ya mungkin susah sekali anak itu untuk menghormati orang tuanya, untuk mengasihi orang tuanya, ya. Maka Paulus kemudian selalu juga menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka di dalam surat-suratnya. Di dalam hal ini, di dalam perikop kita itu dinyatakan di dalam ayat 4, saudara, ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, di sini ada dua hal yang disoroti Paulus mengenai tanggung jawab orang tua. Ya, jangan bangkitkan amarah dan didiklah mereka di dalam ajaran firman Tuhan. Jadi yang pertama itu, orang tua harus bersikap lemah lembut supaya tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Artinya jangan bertindak keras, jangan bertindak otoriter, tidak pedulian, tidak bersahabat dan sebagainya. Ini yang selalu menjadi jurang pemisah ya antara orang tua dan anak, karena orang tua tidak mau peduli akan pribadi anak, begitu ya. Anak kecil ya namanya suka main, saudara, ya, suka membantah. Membantah itu belum tentu melawan, tetapi itu karena perkembangan ide-ide di dalam pikirannya yang tidak bisa diimbangi dengan bagaimana dia menghormati orang tua, begitu ya. Jangan kemudian orang tua itu langsung bandel ya, nakal ya. Saudara, anak nakal itu anak yang kreatif, begitu ya. Saudara, yang guru-guru ini mesti perhatikan, murid-murid yang nakal itu belum tentu karena kejahatan, nakal yang jahat, tetapi itu karena kreativitasnya, ya. Jadi itu perkembangan yang normal sebetulnya. Tetapi seperti itu, jangan kemudian orang tua jadi keras sama anak. Ini yang kemudian menimbulkan jurang pemisah tadi, ya. Kadang-kadang juga karena begitu mengasihinya, papa mama itu kemudian mengekspresikannya dengan pukulan, ya. Papa pukul kamu karena papa sayang sama kamu, ya. Saudara, aneh juga ya, pukul karena sayang, gitu ya. Ini satu kontradiksi yang keterlaluan, saudara. Nah, konflik orang tua dan anak yang berkepanjangan itu akan menimbulkan sakit hati di hati anaknya. Ada kepahitan yang kadang-kadang tidak bisa diobati, saudara, ya. Dan ini pasti kemudian akan mempengaruhi sikap anak ketika dia sudah besar dan sudah dewasa. Dia akan ingat terus bagaimana perlakuan orang tua. Nah, saudara, anak yang menyimpan kepahitan terhadap orang tua mungkin sulit untuk menghormati orang tuanya. Kalau dia anak Tuhan, kalau dia anak Tuhan yang baik, mungkin dia tetap mengikuti firman Tuhan, hukum Tuhan, dia akan menghormati orang tuanya. Tetapi saudara, itu bukan datang dari hati, tetapi karena kewajiban, dia harus menghormati. Saudara, kita harus bedakan ini, saudara, ya. Jadi kalau kewajiban, dia tidak akan mengasihi dengan sepenuh hati, begitu ya. Jadi itu bukan dari hatinya. Saudara, kasihan anak itu, saudara. Ya, dia tidak ingin menghormati, tetapi dia harus menghormati. Maka orang tua harus menjaga supaya dia betul-betul tidak membuat sakit hati, tidak membuat anaknya kepahitan terhadap dia. Yang kedua, mendidik anak firman Tuhan. Tadi saya sudah kutip Ulangan 6 ayat 6 dan 7, saudara, ya. Itu diperintahkan supaya orang tua mendidik anaknya di dalam firman Tuhan, dan
penting kita perhatikan. Mendidik itu bukan sambil lalu, ya, bukan kalau orang tua sempat, ya, kalau ada waktu luang begitu, ya, melainkan dikatakan harus diajarkan berulang-ulang dan di dalam segala kesempatan. Saudara, banyak orang Kristen saat ini yang mengajar anak-anak firman Tuhan itu mungkin setengah jam atau 1 jam begitu, ya, sehari, ya. Tapi ini udah baik sekali, saudara. Lebih banyak lagi yang tidak mengajar sama sekali, saudara, ya. Tetapi saudara, kalau misalnya dikatakan mengajar berulang-ulang di dalam setiap kesempatan, apa iya bisa kita melakukannya begitu, ya? Kayaknya setengah jam 1 jam itu juga sudah berlebihan. Kalau ditambah lagi orang tuanya yang nggak sanggup begitu, ya, karena banyak kerjaan lain, atau mungkin juga anaknya yang terlalu bosan, ya, 1 jam dengerin pengajaran begitu. Maka saudara, ini mungkin kita harus pahami bahwa perintah yang dikatakan berulang-ulang dan dalam setiap kesempatan itu tidak harafiah, tidak kita pahami secara harafiah, melainkan kita harus pahami itu di dalam hakikatnya, ya, bahwa itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita, ya. Maka di dalam setiap sikap dan pendirian orang tua, setiap kata-kata yang dia ucapkan itu harus ada di dalam koridor firman Tuhan, ya. Ini yang membuat kita bisa mengajarkan di dalam setiap kesempatan. Jadi semua ketindakan kita itu kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Jangan sekali-sekali berbicara bohong di depan anak-anak atau mengumpat di hadapan anak-anak. Saudara, begitu kita mengumpat, di dalam beberapa waktu kemudian anak akan mengikuti mengumpat begitu, ya. Jadi anak kecil itu sangat cepat belajar, saudara, dan dia juga peniru yang canggih. Dia bisa menirukan semua yang kita lakukan begitu, ya. Kita menjadi contoh, ya, bukan contoh yang baik, tetapi contoh yang tidak baik kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan. Maka saudara, sekali lagi, ungkapan berulang-ulang dan dalam setiap kesempatan itu adalah kita menunjukkan teladan contoh kehidupan kita begitu, ya, selain juga pengajaran-pengajaran melalui perkataan, ya. Dan ungkapan ini juga menunjukkan kemendesakannya, maka kita sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Kalau kita mengabaikan tanggung jawab ini, maka anak akan menyerap lebih banyak pengajaran dari dunia. Kalau bukan dari kita, maka anak akan menerima pengajaran-pengajaran apapun yang dia terima dari dunia. Saudara, anak-anak kita itu sudah terpapar dengan mudah akan terpapar TV, gadget, ya, dan sebagainya, dan itu semua berisi pengajaran-pengajaran dunia. Jangan berpikir, ya kan udah dibawa ke sekolah minggu. Saudara, sekolah minggu itu 1 jam atau 1 jam setengah dalam seminggu, sementara paparan pemikiran dunia itu berlangsung setiap saat. Maka kita harus berhati-hati, saudara. Kalau saudara harus perhatikan, kalau anak itu tidak mengenal firman Tuhan, apakah orang tua masih dapat berharap bahwa mereka akan mengikuti hukum kelima, hormatilah orang tuamu? Saudara, tidak. Mereka tidak akan mengikuti itu, begitu, ya. Yang terakhir, saudara, kita sudah melihat otoritas dari suami atas istri, orang tua atas anak. Kita mau melihat siapa pemegang otoritas tertinggi, ya. Saudara, kita sedang membahas kerajaan Allah di dalam kaitannya dengan relasi di dalam keluarga. Maka poin terakhir ini kita mau melihat pada otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas suami dan sebagai kepala keluarga, ya. Saudara, Allah adalah otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Allah juga harus menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Maka apabila suami bertindak menyimpang dari firman Tuhan, maka istri dan anak harus berpaling kepada otoritas Allah dan tidak harus mengikuti pengajaran ayah yang menyimpang dari firman Tuhan, ya. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, nas ini termasuk ucapan sulit dari Yesus.
Saudara, banyak sekali ucapan Yesus yang sulit kita mengerti, sulit kita pahami. Kenapa? Karena di sini dikatakan membenci. Saudara, ini harafiah, dikatakan kalau kamu tidak membenci bapamu, ibumu, dan seterusnya. Ya, saudara, tetapi kita mesti mengerti, pasti Yesus tidak mengajarkan firman yang bertentangan dengan hukum kelima. Gak mungkin Tuhan menentang hukumnya sendiri, begitu ya. Nah, Yesus sendiri sudah menyatakan dia tidak meniadakan Taurat, bahkan dia menggenapinya, ya. Saudara, ucapan Yesus ini sebetulnya bukan sedang mempertentangkan tentang relasi, ya, relasi seseorang dengan dia dan relasinya dengan keluarga, begitu ya. Ini kan di dalam konteks siapa yang mau mengikut aku, dia harus bisa meninggalkan, begitu ya, harus membenci keluarganya, begitu. Tetapi sebenarnya Yesus bukan sedang mempertentangkan relasi-relasi itu, ya. Perhatikan di sini ada kalimat bahkan nyawanya sendiri. Artinya ini sedang membandingkan prioritas. Ini masalah prioritas, begitu ya. Prioritas kepada diri sendiri dengan prioritas kepada Yesus. Jadi masalah relasi keluarga itu bukan tentang keluarganya, tentang prioritas dirinya, ya. Karena di sini juga dikatakan bahkan nyawamu sendiri. Jadi artinya ini mengenai prioritas diri, ya. Nah, saudara, di dalam prioritas ini ada orang yang lebih prioritas keluarganya, lebih prioritas orang tua, istri, anak, begitu ya. Saudara, berapa banyak ini jangan dianggap saya mengecam, saudara, ya. Saya tidak mengecam, saya memberikan contoh. Berapa banyak orang yang demi anak itu kemudian tidak misalnya tidak datang ibadah, begitu ya, demi karena ada kegiatan-kegiatan anak yang harus diikuti, begitu ya, kemudian membela untuk tidak mengikuti ibadah, begitu. Jadi prioritas seperti ini yang sedang dipertentangkan oleh Yesus, begitu. Jadi bukan soal membenci orang tua dan seterusnya, ya. Orang tua ataupun keluarga atau apapun juga seharusnya menjadi prioritas kedua, ya. Prioritas pertama harus Tuhan sendiri. Tadi saya sudah kutip juga perkataan Yesus, orang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Nah, orang tua dalam contoh ini yang boleh dibenci itu juga pasti bukan anak Tuhan, begitu ya. Kan tadi dikatakan membenci orang tua. Nah, orang tua yang boleh dibenci pasti bukan anak Tuhan. Karena orang tua yang benar pasti mengerti hierarki prioritas yang benar. Orang tua yang benar akan mengajarkan anak-anaknya untuk mengutamakan Tuhan, untuk meletakkan prioritas utama itu kepada Tuhan, begitu ya. Jadi tidak akan orang tua itu kemudian menuntut anaknya untuk memprioritaskan dia lebih dahulu, ya. Jadi kalau orang tua yang seperti itu, ya ini orang tua yang tidak benar. Kalau orang tua yang tidak benar, dikatakan tadi, nggak perlu diikuti, ya, karena dia menentang firman Tuhan, sedangkan otoritas utama adalah Allah sendiri. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, Rasul Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya. Nah, ini kepada manusia ini termasuk di sana orang tua dan keluarga dan sebagainya, yang meskipun punya otoritas tinggi di atas kita, tetapi masih di bawah otoritas Allah. Jadi otoritas Allah harus menjadi yang tertinggi. Maka saudara, kalau orang tua kita bukan orang yang percaya, ya, kemudian melarang kita untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu mengikutinya, ya. Kelihatan ini kontroversi, saudara, tetapi itulah yang diajarkan firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebaliknya, orang tua harus mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Orang tua harus menempatkan otoritas Allah itu di dalam keluarganya. Suami, kepala keluarga, ayah, itu walaupun dia mempunyai otoritas tertinggi, dia harus menempatkan Allah lebih tinggi lagi di dalam keluarga. Kiranya ini boleh mengajar kita dan mengingatkan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh mengajarkan kami ya Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami sebagai orang tua, kami mengingat supaya kami mengajar, mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak senantiasa juga menghormati, mengasihi, merawat orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan meresponi firman Tuhan. Sambil kita juga akan membawa persembahan kita. Kita akan nyanyikan Bersama Keluargaku. Saudara, kita akan berdoa membawa persembahan kita, kiranya Tuhan menguduskannya, dan kita juga sekaligus berdoa syafaat. Saudara, mari kita doakan negara kita Indonesia yang baru saja berulang tahun ke-76. Mari kita doakan supaya Indonesia tetap sejahtera dan Tuhan melindungi kita semua di dalam kondisi pandemi ini, dan juga Indonesia tetap dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Pemerintah semua juga memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, yang menyejahterakan rakyat, dan kita semua bisa keluar dari kesulitan-kesulitan kita saat ini, dan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang lebih baik lagi di masa depan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami dapat membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini bermanfaat, menjadi berkat di dalam pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur untuk usia yang baru bagi negara kami Indonesia, mencapai usia 76 Tuhan. Tetapi kami masih di dalam keadaan yang sulit. Kami mau menyerahkan negara kami ya Tuhan. Biarlah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sekarang ini dapat segera berlalu. Engkau berikan hikmat bagi warga. Engkau berikan mereka juga pemikiran yang positif, yang baik, sehingga mereka tidak menggunakan kesempatan-kesempatan untuk agenda politik. Tetapi biarlah kami semua bersama-sama memajukan negara ini, supaya kami dapat segera keluar dari kesulitan. Dan biarlah setelah pandemi ini lewat, kami boleh membangun kembali apa yang telah jatuh selama pandemi ini.
Tuhan, kiranya Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran kabinet, serta juga lembaga-lembaga MPR maupun lembaga hukum, aparat hukum ya Tuhan. Kiranya semua ada di dalam hikmat-Mu, kiranya mereka memerintah dengan takut akan Engkau, dan mereka lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan golongan mereka sendiri. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya, kiranya berkat-Mu terus mengalir bagi negara kami, dan kami akan segera melalui kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doxologi. Puji Allah, puji Allah Roh Kudus, kegiraran yang esa, silakan duduk saudara sekalian. Maaf, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kiranya kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, dan kita sebagai orang tua harus selalu memperhatikan kehidupan anak-anak kita, mengajar, mendidik mereka dengan baik di dalam firman Tuhan. Mari saudara sekalian, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat-Nya, memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk senantiasa dapat hidup di dalam firman-Nya. Allah Tritunggal memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, silakan saat teduh, bagian kita selesai. Tuhan memberkati.